Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang artikel yang berjudul Mencari Ketenangan di Tengah Dinamika Kesibukan Mahasiswa. Dengan penyusun saya, Kansa Adibah dengan NIM H0925114 dan rekan saya Asma Zahira Sofa dengan NIM H025098. Saya Naifa Ilma Adina Rizjawan dengan NIM H0925082. pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Habibi Muhammad Lutfi di Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 11 Maret. Mahasiswa zaman sekarang capek ya luar biasa. Dari deadline organisasi sampai ekspektasi sosial yang bikin kita lari terus. Tapi anehnya semakin kita terkoneksi dengan dunia luar, batin kita seringkali merasa semakin terputus. Akhirnya, banyak dari kita yang lari ke distractive coping atau pelarian sementara seperti scrolling TikTok berjam-jam atau menonton film sampai pagi. Sebenarnya, hal tersebut nggak sepenuhnya salah, karena menonton dan scrolling itu merupakan hal yang wajar untuk melepas penat setelah seharian bekerja keras. Dan itu juga merupakan hak kita. Tapi kenapa ya? Seringnya rasa tenang itu cuma sebentar. Begitu HP ditaruh, cemasnya balik lagi. Secara psikologis, ini hanya menekan stres, bukan menyembuhkan. Kenapa? Karena mungkin kita kehilangan satu hal mendasar, yaitu paradigma. Mari kita bahas materinya secara detail. Paradigma adalah kerangka berpikir atau model ideal, sedangkan paradigma Qur'ani adalah bagaimana cara kita memandang seluruh realitas kesibukan kuliah kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai landasannya. Bukan berarti kita menjadi kaku atau meninggalkan dunia modern. Justru, dalam konsep pendidikan Islam, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sebagai kerangka berpikir untuk mengatur modernitas dengan menggunakan nilai-nilai Al-Quran. Artinya, Al-Quran memberikan kita mindset untuk mengembangkan teknologi dan budaya yang memiliki ruh ilahiyah. Jadi kita di sini bukan cuma buat pamer materi, tapi kita juga punya misi besar sebagai khalifah di muka bumi. Peradaban Islam pernah memimpin dunia di era klasik dengan satu rahasia, yaitu mereka tidak pernah memisahkan agama dengan sains, karena ilmuwan zaman dulu menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model mereka. Mereka membangun pusat riset, menerjemahkan berbagai karya ilmiah dunia, tetapi tetap meletakkannya di bawah nilai Islam. Bagi mereka, meneliti tubuh manusia ataupun meneliti bintang di langit adalah cara mereka untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah melalui ciptaannya. Hasilnya, kemajuan impact yang luar biasa tanpa menjadikan manusianya kehilangan ketenangan batin. Terus praktiknya gimana buat kita mahasiswa yang butuhnya integrasi ilmu, bukan cuma zikir pas lagi pusing? Nah, sering banget kita tuh dengar kalau nggak tenang ya zikir, tapi banyak banget yang mikir zikir tuh harus kaku, harus diam pakai tasbih di masjid berjam-jam. Teman-teman, zikir artinya mengingat. Jadi, zikir bisa dilakukan dengan mengamati alam semesta dan menyadari bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan ketika kita menyadari bahwa Allah selalu menyertai di tengah kesibukan kita, itu udah termasuk zikir loh. Zikir itu merupakan kesadaran batin yang bisa kita bawa kemana saja, kapan saja, tanpa harus formal. Tapi gimana kalau kita udah zikir, udah sholat, tapi masih ngerasa nggak tenang, cemas, bahkan depresi? Apa zikir kita yang salah ya? Belum tentu. Disinilah pentingnya integrasi ilmu. Dalam paradigma Qur'ani, Allah menurunkan obat melalui dua jalur spiritual dan jalur ilmu pengetahuan atau sains. Kalau kamu merasa sakit fisik, kamu akan pergi ke dokter kan? Sama halnya ketika mentalmu sedang terasa sangat berat. Pergi ke psikolog adalah pilihan yang sangat bijak. Perlu diingat bahwa ilmuwan Islam era klasik jaya karena mereka tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagi para ilmuwan, psikolog adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan mengobati jiwa dengan pendekatan medis dan spiritual secara bersamaan. Inilah yang membuat Islam pada saat itu stabil dan maju. Mari kita hilangkan pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum.
Jadikan setiap detik kesibukanmu sebagai langkah menuju ma'rifatullah. Karena ketenangan hati yang stabil hanya bisa dibangun di atas kesadaran spiritual yang berkelanjutan. Yuk navigasi jiwa kita dengan paradigma Qur'ani. Terima kasih.